Unlimited Talk kolaborasi dengan Supra TV Unika Sugio Pranoto hadir lagi siang ini atau sore ini, atau Anda nontonnya kapan saja boleh, tengah malam juga boleh. Saya akan bahas tentang kota saya tercinta, Semarang. Karena saya lahir di Semarang, besar di Semarang, bekerja di Semarang. Saya ingin ada orang yang seperti saya merasakan kecintaan terhadap Semarang, ngobrol tentang Semarang masih dengan Pak Haryanto Halim. Pak Haryanto, selamat siang. Selamat siang, nyambung lagi ya. Nyambung lagi. Tapi ganti kostum nih. Pak Haryanto, setahu saya kan lahir di Semarang, yang saya baca biografinya lahir di Semarang, kemudian sempat sekolah di luar negeri, tapi balik lagi ke Semarang. Saya pikir itu sangat luar biasa. Biasanya kalau orang sudah mambu-mambu luar negeri itu nggak mau balik dan merasa ya sudah kota kelahirannya itu deso gitu. Apa Pak yang membuat Pak Har itu cinta terhadap Semarang, kemudian bagaimana Pak Har menggambarkan tentang Semarang sendiri? Ya, sebenarnya saya di luar negeri juga enjoy sih. Saya 5 tahun loh kuliah di Amerika, di kota Davis, California. Kotanya kecil, sebenarnya enak, penduduknya cuma 50.000. Terus semuanya naik sepeda. Jadi wah, jalur sepedanya di mana-mana. Dan ya kota kecil sekali lah, enak sekali. Tapi saya tuh memang gimana ya, saya tuh ngimpi aja masih pakai bahasa Jawa. Dan saya mimpi itu berarti ngomongnya pakai bahasa Jawa ya Pak? Anu lah metaforanya. Tapi saya itu di sana tuh ya, saya menikmati sih selama studi di Amerika. Saya akui sistem pendidikan di luar negeri, terutama universitas, luar biasa. Profesornya baik, ramah, tidak jaim. Itu profesor aja minta dipanggil nama kok. Sekelas profesor loh, call me Charles loh. Kita ya sungkan toh. Sama keluar ya Prof itu. Nggak bisa kita. Terus juga kalau summer itu mereka pakai katok cekak, celana pendek, santai gitu. Tapi mereka committed loh. Ngajar itu nggak pernah telat, ngajar bersungguh-sungguh. Jadi memang mengajar, riset dan pengabdian itu dijalankan bersama-sama secara serius sekali. Tapi ya itu kembali, saya tuh ya enjoy saya sebagai orang Semarang, sebagai orang Tionghoa yang bersentuhan dengan budaya Jawa. Jadi saya senang makan Chinese food, senang makan pizza, tapi saya jujur kalau suruh makan pakai nasi pangas, mulo, kayak lalapan, kayak sambal, kayak teri, kayak iwape, itu buat saya, wah ini surga. Kalau Pak Har dulu lahirnya di mana Pak? Di Semarang. Enggak, maksudnya tempat. Di rumah sakit. Di rumah sakit pasti Pak. Saya juga mau tanya, ingin tanya rumah sakitnya mana? Wah, rumah sakitnya di mana ya? Mungkin Elizabeth mungkin. Ya. Mungkin. Kalau rumah pertama Pak Har di Senjoyo. Senjoyo. Jadi saya juga, ya itu karena masa kecil saya dan saya ke Amerika itu sudah lulus SMA 3. Jadi otomatis akar-akar keindonesiaannya sudah cukup kuat lah. Kalau mungkin saya ke luar negeri SD atau SMP ya mungkin bisa kabur kali. Dan terus juga di Davis itu ketemunya juga orang Indonesia banyak. Ya nggak banyak lah. Waktu itu mahasiswanya Indonesia yang di UC Davis itu cuma 30 loh. Bayangan kalau dengan di tempat lain yang sampai 500, sampai 2000 mahasiswa Indonesianya. Jadi kalau yang di Davis kan 30, kita tuh sangat erat itu loh hubungannya. Tiap weekend, tiap Jumat itu kita potluck namanya. Potluck ya, bawa makanan dewe-dewe. Pesta tapi bawa makanan. Betul, kalau yang masih muda-muda bachelor paling nggawa minuman lah. Tapi kalau yang sudah punya keluarga masak dan kita selalu nyate. Bu Mari Pangestu tuh teman kuliah, ujian keren. Tapi dia PhD, saya bachelor. Jadi beliau waktu itu menyelesaikan PhD ekonomi di UC Davis. Jadi enak lah berteman dengan yang PhD itu santai, nyate bareng, badminton bareng. Jadi itu yang menurut saya meskipun saya di Amerika lama, tapi keindonesiaannya tetap terjaga itu. Apa yang diingat Pak Har tentang Semarang di masa kecil? Kemudian Pak Har pakai bahasa Semarangan nggak? Gaplei, gondes, kas gitu. Ya, saya tahu tapi mungkin saya wongnya halusan sih. Halusan itu bangsa makhluk ya? Makhluk halus, makhluk spiritual. Kalau saya sih tadi pertanyaannya apa toh? Tadi
masa kecil. Oh, masa kecil. Kalau saya yang paling ingat masa kecil yang mungkin kalau budaya ya dugder. Dugder. Oh. Dugder itu buat saya melekat sekali sampai hari ini. Belinya kapal otok-otok, Pak? Oh, beli. Beli. Sampai hari ini tadi kalau lihat di depan, saya selalu punya celengan yang mungkin orang Semarang nggak punya. Apa itu, Pak? Lah orang kalau celengan dugder belinya cuma wedhus, ayam, kambing, macan. Saya punya Ganesha, saya punya Werkudara. Ada, Pak, dulu? Ada sampai sekarang. Enggak, maksudnya itu berarti dulu. Lo sak dugderan sing iso nggawe celengan itu cuma satu pengrajinnya. Saya kenal sampean, bayangkan, karena saya mesti beli. Wong kalau dia datang mesti SMS saya ibuke, Om saya sudah di sini Om. Gitu. Jadi saya itu Bawa jenis baru gitu ya? lihat, dan dia yang bisa bikin yang aneh-aneh. Hanuman, Werkudara, Naga, Ganesha itu hanya dia. Yang lainnya bikinnya yang koden itu. Berarti berapa kali dugderan, Pak, beli itu? Oh, tiap dugderan. Tapi yang dugderan ini kan nggak ada. Dan itu sejak kecil saya diajak pembantu saya lihat ke sana, beli kendi, ya beli kapal otok-otok, terus beli apa lagi ya? Ya kayak gerabah-gerabah itulah yang paling seneng saya. Nah itu kalau masa kecil, kemudian selamatan itu ya masa kecil. Papa saya tuh meskipun Tionghoa, kelentengan, tapi kalau suro ya suronan. Itu pun sampai sekarang saya hidupi loh. Di kantor maupun di rumah, saya ngundang moden loh. Iya, amin. Makanya saya doa Al-Fatihah hafal. Lah kan kecil dengerin terus kok. Jadi saya bilang, wah ini doa bagus, saya kalau hafal ya hafal lah kalau saya. Jadi sampai hari ini pun lah itu kenangan-kenangan lah. Jadi selamatan, kemudian dugderan buat saya kesemarangan itu sangat khas sekali. Kemudian ya kalau mau ya paling kelenteng-kelenteng itu buat saya khas lah, Semarang itu pecinan kalau saya itu. Kalau masa remaja, Pak, waktu pacaran, LDR ya, Pak ya? Enggak, waktu pacaran wong sampai masih satu kelas. Pacarannya di mana, Pak? Waktu di Semarang? Di kelas oh. Oh, di kelas. Nggak pernah nonton? Atau... Oh, nonton. Saya ketua OSIS, pacar saya itu wakil saya. Jadi saya sering kali pacaran melalui rapat OSIS. Enggak, maksudnya tempat-tempat di Semarang? Ya nonton, paling nonton. Nonton waktu itu bioskopnya apa, Pak? Bioskopnya paling apa ya, Manggala, ya. Sri, Gelora. Apa maksudnya makan, traktir makan? Oh ya, bayar-bayaran mungkin ya. Saya lupa. Traktir makan itu maksudnya di resto mana atau di warung bakso atau? Lah paling begitu kok. Mie Jakarta, mie Bandung gitu, yang rada murah-murah meriah gitu. Kalau hati sudah jatuh cinta, makanan apapun rasanya enak. Pak, ini kan Semarang perkembangannya sudah cepat sekali. Terus juga perbaikan di sana sini. Nah, Pak Hari melihatnya bagaimana, Pak? Ya saya lihat sih sudah arahnya bagus, apa ya, misalnya ada bis Trans Semarang dan nanti konon katanya bakal ada kereta api ya kan. Kemudian juga Simpang 5 akan dibangun, di bawah tanah akan untuk parkiran, kemudian menjadi pusat kota dan lain-lain. Ya itu arahnya sudah betul semua, tapi memang harus ada catatan yang terakhir karena ada banjir di Semarang. Jadi memang penanganan untuk pengelolaan air dan mengantisipasi banjir itu tetap harus menjadi sebuah prioritas. Tapi yang saya senang bahwa satu yang harus saya angkat topi dan angkat jempol untuk Pak Wali Kota adalah kehidupan toleransi dan keberagaman sangat dijaga, dan dijaganya itu dengan tulus dan sepenuh hati menurut saya, bukan dengan retorika, bukan dengan cuman seminar, tapi beliau Pak Wali Kota memang melakukan dan menerimanya tuh memang beliaunya enjoy. Itu yang menurut saya pesan yang penting, bukan untuk pencitraan wah semua disalami di API, tapi body language-nya, bahasa tubuhnya nggak muncul. Ing ngarso sung tulodo. Ing madya mangun korso. Tuturi Dayani. Jadi jangan sampai ngarso sok kuwasa. Ing madya meksa-meksa. Tuturi anjelai. Itu apa ya, Pak? Slogan bukan ya, apa ya? Varian. Semboyannya Ki Hajar Dewantara. Ya. Kalau yang tadi bener, yang tadi versi Pak. Ing ngarso sung tulodo, itu Ki Hajar Dewantara itu. Ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Nah, yang terakhir yang tadi dipleset-plesetkan itu filosofinya Pak Har. Ya, oke. Lanjut, Pak. Ya, jadi menurut saya itu kekuatannya Kota Semarang, dan ke depan menurut saya pluralitas, keberagaman, dan toleransi ini bisa menjadi modal yang menurut saya susah diikuti kota lain.
Jadi saya juga senang sekali ini sudah menjadi salah satu kekuatan di Kota Semarang. Rumah-rumah ibadah juga hidup berdampingan, pecinan juga bisa dikunjungi oleh siapapun. Dan ini modal utama menurut saya. Yang di luar negeri pun ya sekarang contohnya nggak usah jauh-jauh lah. Amerika, negara paling demokratis sedunia konon. Black Lives Matter. Terjadi ya urusan kulit hitam aja masih geger loh. Aku kalau saya jadi orang Amerika malu gembar-gemborkan hak asasi, demokrasi, urusan warna kulit ya geger. Iya kan? Jadi kalau saya jadi orang Semarang sekarang bangga sekali. Waktu 98 Kota Semarang satu-satunya ibu kota provinsi yang tidak terjadi kerusuhan. Itu buat saya luar biasa sekali. Oh, sudah kuliah ya? Coba saya nyaksikan sendiri kok. Paling orang ya jaga-jaga kerusuhan, tapi tidak terjadi kerusuhan. Buat saya harus angkat topi lah untuk warga Kota Semarang. Nggak ada penjarahan? Nggak ada. Betul. Kota besar lain semua kena. Ya, Pak, Semarang di mata Pak Har tadi kan berkembang bagus, tapi tetap ada sisi nyebelin dan jelehinya. Apa Pak yang nyebelin dan jelehi dari Semarang? Nah, mungkin ini nanti bisa menjadi kritik atau apa? Ini kalau saya ya punya bisnis kafe. Banyak satu arah ya. Enggak, karena padat toh, lalu lintas makin padat lah, itu banyak orang dari luar kota datang, sehingga mungkin harus ada policy kebijakan untuk satu arah. Tapi ini yang tidak bisa dihindari, kemacetan nantinya, dan ini memang harus diantisipasi. Sudah mulai berarti ya? Betul, harus diantisipasi dan harus dijaga. Jadi gini, misalnya lah, lama-lama nanti Gang Baru akan menjadi kunjungan wisata pasti. Lah, jangan sampai nanti kita yang warga lokal kalah susuan turis ke Gang Baru. Mau belanja tenanan buat kebutuhan sehari malah kalah sama turis misalnya. Lah itunya nanti harus di luar negeri sudah terjadi, di Italia di mana sampai harus dibikinkan hari khusus loh untuk turis, cuman hari ini toh itu loh. Kalau enggak nanti lokalnya malah terganggu. Padahal turis itu datang sekarang pengen lihat lokalnya kayak apa sih, kalau pagi makannya apa. Lah kalau mereka ikut ngerumbioin, yang warganya kan langsung otomatis nggak keluar. Seperti sekarang jujur sebelum pandemi, saya weekend ya agak jarang keluar. Lah mall kebak. Orang dari mana? Temanggung, Tegal, Kudus, ya kan? Ya bukannya saya nggak boleh, tapi ya itu konsekuensi lah, konsekuensi. Tapi saya cuma bilang bahwa itu harus diantisipasi juga, bahwa itu bakal terjadi hal-hal demikian. Kalau tempat yang paling disukai di Semarang, Pak Har di wilayah mana, atau mungkin boleh menyebut tempat? Ya kalau saya paling enjoy ya pecinan, itu buat saya ya banyak kenangan selain nenek saya tuh dulu tinggal di Pecinan. Jadi bukan kenangan ya Pak ya? Bukan kenangan. Jadi buat saya ya tempat-tempat yang menimbulkan nostalgia. Tapi buat saya sekarang gini, kalau ada tempat yang bisa ada narasinya yang indah pun saya juga seneng kok. Jadi Kota Lama pun sekarang menjadi sebuah daya tarik, betul. Tapi saya bukan karena sekarang jadi bagus, tapi karena ada sesuatunya, kisah-kisah di balik sebuah gedung, di balik sebuah jalan. Di Pecinan itu ada misalnya di Bon Lancung, ada sebuah kolam di tengah kampung. Itu menarik sekali karena ada yang mendoakan sampai hari, karena konon di bawah kolam itu ada makam Kiai Ronggo. Lah saya senang kalau gitu, meskipun masuknya belusuan ya, buat saya sesuatu yang menarik itu aja. Pak, saya juga sering mengikuti Facebooknya Pak Har. Ya. Pak Har itu suka nulis pasti, belusuan ke pasar. Ya. Pasar Gang Baru. Betul. Itu asiknya apa Pak? Yang dibeli apa? Terus mungkin bisa cerita di dalam, karena menurut saya Gang Baru itu salah satu pasar legendaris di Semarang. Oh iya, Gang Baru itu kan sebenarnya rumah orang, jalanan, tapi dipakai penjual. Oh, boleh ya Pak ya? Loh, ya, nggak bayar lagi. Malah antar bakul itu diperjualbelikan. Itu saat deprok konten harganya 20 juta loh. Deprok mau dodol gedang katanya loh. Lah yang pemilik rumah di depannya malah nggak dapat apa-apa. Dan itu kan kalau siang harus bersih, karena terus kemudian untuk lalu lintas pemilik rumah, dan itu sudah terjadi puluhan tahun ya. Jadi artinya terjadi saling pengertian lah, meskipun kedepannya mungkin tetap harus ditata. Menurut saya pasar Gang Baru saya suka karena apa? Fresh semua, sayur, daging, kemudian makanan-makanan langka, kentang ireng, kimpul gitu kan, kemudian bahkan
kadang kayak apa ya, kayak yang saya lupa namanya, kalau yang di Rembang itu kayak rumput laut itu loh. Namanya apa ya itu? Latoh apa itu ya. Itu juga ada semua. Jadi menurut saya banyak makanan khas masa kecil. Ada di sana. Yang dulu mama saya habis belanja, terus ya Nogosari lah, ketan biru, itu semua ada semua. Dan kita bisa menjumpai wajah-wajah orang yang sudah lama tidak kita jumpai di Gang Baru. Itu juga menyenangkan sekali. Dan yang paling menyenangkan apa? Kita selalu disapa oleh bakul-bakul itu, mesti disapa nyo gitu. Jadi merasa muda ya, Pak ya? Orang-orang bukan koh ya? Loh, koh mentok, nggak ada sih nyapa om. Jadi itu wah, ini marketingnya apa, bakul-bakul hebat sekali. Ya kan, terus ada Bibi Gendong. Oh iya. Dia selalu menawarkan jasa dan selalu akan saya ambil karena mereka itu datang jauh, ada yang dari Demak kebanyakan untuk menawarkan jasa gendongi. Dan yang enak apa? Kita bisa tekok. Tuku anu misalnya gedang rojo neng di ya. Nyangke sisan. Pak Har masih kenyang ya, Pak ya? Enggak lah, kalau saya ya cuman nyang-nyangan, biasanya saya enggak sih. Tapi tahu kualitasnya yang bagus, terus harganya pasti gitu kan. Kalau kita sering ke Gang Baru kan tahu ya, Pak ya. Aku pernah waduh wis tuku brambang bawang, jebule neng kono brambang bawang lu api-api gitu kan. Kita akan tahu. Oh, kalau yang beli daun ketumbar di sini, daging yang bagus di sini, lama-lama kan tahu kita. Oh, keren. Terus Pak Har, selain di Pasar Gang Baru tadi ke Pecinan, terus ke Klenteng. Tapi kalau tempat lain, kalau Semarang biasanya tempat makan sih kita. Kalau untuk keluarga lah, kita spend time. Favoritnya restoran Semarang, punyanya Pak Yongki. Terus kafe kita sendiri, Orange Brown. Ya kita terus juga kadang ya ke yang steak gitu aja. Oke. Pak, tadi Pak Har sempat melontarkan beberapa pujian. Nah, ada kritik untuk Semarang tadi selain mulai Pak? Macet. Terus penanganan banjir harus lebih diantisipasi, dan mungkin beberapa program yang mungkin lebih ke arah cuman hiasan-hiasan itu boleh, tapi nggak usah terlalu banyak-banyak lah. Yang penting yang esensi-esensi lah. Kadang yang masang-masang lampu terlalu nanti duitnya nggak dipateni lah, berikan 5 gitu lah. Ya kan, nggak tahu yang air mancur tuh masih atau nggak, saya nggak tahu yang di banjir kanal. Sepertinya sudah nggak lagi. Lah ya kan, iman-iman maksud saya. Jadi mungkin harus dipikirkan yang lebih esensial lah. Kalau saya seperti Taman Indonesia Kaya, very good. Ya. Bagus sekali menurut saya. Ya harus semacam itulah. Kalau saya, artinya ngetok kayak duit itu. Taman Sri Gunting ya, Pak? Ya, Taman Sri Gunting juga ya. Taman Sri Gunting yang di sebelahnya Gereja Belenduk. Itu ya itu misalnya. Orang jadi sering. Betul, jadi itu ruang terbuka. Uangnya keluar, estetikanya ada, tapi kan long lasting, fungsional dan terjaga lah, sustainable. Apa ya bahasa Indonesia sustainable? Berkelanjutan. Itu menurut saya penting sekali, dan memang kalau saya yang salah satu yang nantinya harus dipikirkan memang pedestrian, trotoar itu untuk orang jalan itu. Wah, itu kalau bisa ya hebat. Pecinan ya, saya sudah usul dengan Pak Wali, tolong diingatkan Pak Wali, Pak Wali Kota, saya pernah usul gini, saya pengen di Pecinan itu ada tur jalan kaki. Oh. Sehingga kalau trotoarnya enak, itu orang bisa jalan dan dikasih petanya. Oh, kamu punya waktu 1 jam atau 2 jam bisa muter ini. Lah masalahnya di Pecinan itu kadang beberapa rumah mungkin tidak tertib. Trotoar dimakan untuk jembatan, dimakan untuk warungnya, dimakan. Lah itu menurut saya harus ditertibkan lah. Dan orang Pecinannya pun harus mau patuh, karena apa? Kalau itu nanti rame, implikasinya apa? Harga tanah naik. Pemilik rumahnya cuma mengorbankan jembatan aja, harga tanahnya naik. Wah, sudah untung kok. Ya, sebenarnya kalau turis itu merasa nyaman, juga fasilitasnya harus mendukung. Betul. Nanti yang buka rumah bisa buka museum kecil, bisa buka toko kecil. Kamu jualan misalnya es mie mie es, atau jualan es krim, jualan apa aja bisa laku kok. Ya, Pak, betul. Jadi memang kalau mau baik bukan berarti cuma dari pemerintah, tapi dari warga juga harus tertib loh. Jangan buang sampah sembarangan, ya dah. Terus Royland itu batas-batas rumah harus tertib. Ojo, lu lagi hakku ya repot itu. Orang Indonesia itu salahnya satu kok, kenapa selalu menuntut hak? Tahu nggak, Mbak?
Kenapa? Karena waktu kecil cara ndulangnya salah. Oh, ndulangnya gimana, Pak? Harusnya ndulangnya wajib, ayo wajib. Jadi mereka ingat kewajiban. Itu loh, apa cara pola asuh yang salah ya Kak Ono. Kalau luar negeri nggak hak gitu ya, Pak? Eat yourself. Iya, oke, soal trotoar memang saya ingat kadang-kadang kita jadi pergi ke luar negeri karena fasilitasnya lebih nyaman. Karena trotoarnya bagus, jalan juga nyaman. Betul. Ini contoh gampang lah. Saya kalau ke luar negeri, Singapura atau apalagi ke Amerika, dengan gampangnya sehari melangkah 10 sampai 20 ribu langkah. Iya. Selain duwe motor, tapi memang kita harus banyak jalan di trotoar dan enak. Enak, iya. Di sini di Indonesia iso nanti melompat. Itu pedometer saya paling 500 langkah. Jadi memang otomatis nggak sehat loh sebenarnya. Kalau ada pedestrian yang banyak dan cukup, mungkin rakyatnya juga lebih sehat. Iya, setuju Pak. Iya kan? Iya. Jadi kalau saya jalan kemana itu nanti notoknya tiba-tiba tiang listrik. Tiang listrik, kalau enggak ada gardu polisi. Iya. Saya pernah lihat di medsos itu ada orang memang pemerhati pedestrian gitu. Jadi untuk yang trotoar untuk orang difabel ya, penyandang difabel itu kan ada. Oh, ada morse, ya ada kodenya, ya, betul. Gitu. Itu notoknya ke. Loh, saya pernah kok jalani dari Roma pergi ke Tugu Muda, ya gitu. Loh, pedot. Pedot. Jadi memang lah menurut saya itu dibenahi itu akan memperbanyak dan supaya nggak orang berpusat di semuanya di kota. Kemudian yang kedua, ini kalau boleh saya ngasih kritik, kebetulan kemarin saya tulis di Mix Semar dan kemudian jadi rodok viral geger, yaitu pengelolaan sampah. Oh, oke. Sampah itu pengangkutan tidak boleh jam kerja, harus malam hari sampai subuh. Oh, yang netes-netes ya, yang Pak Har motret gambar truk. Tapi keseluruhan sampah, pengangkutan tuh harus mulai malam hari sampai subuh. Nggak boleh di jam kerja. Karena itu mengganggu. Belum nanti kalau yang soal netes-netes itu harus diganti bak truknya dan lain-lain dimodifikasi. Lah, waktu saya nulis di Mix Semar, sebenarnya saya minta solusi. Saya dibully. Dianggap saya itu nyinyir. Kok wong kamu nggak enak-enakan di mobil ini yang kerja truk sampah loh. Saya tuh minta solusi kok, saya nggak minta. Tapi gini, saya juga akhirnya tetap saya jawabi, saya merasa bertanggung jawab untuk mengedukasi. Iya, betul. Warga yang nyinyir itu. Iya. Saya bilang, oke, matur suwun Mas, lah solusinya jenengan apa? Iya kan? Dia kan ngomong, wah sampai dua ngarepe omahmu barang ya kasar-kasar. Nggih. Tapi saya tetap minta solusinya dan saya yakin pemerintah kota akan senang kalau Anda sebagai warga yang peduli mau memberi masukan. Pemerintah kota sudah punya dana, cuman kadang mereka butuh ide kita. Saya bilang gitu. Jadi kadang disuruh minta ide kok malah nyinyir. Tapi nggak apa-apa lah. Buat saya ini pengelolaan sampah ke depan menurut saya juga harus serius. Pemerintah bakal punya insinerator kapasitas 1.200 ton per hari. Tapi kalau point of collection-nya, tempat-tempat koleksinya juga nggak ditata, caranya ngoleksi gimana. Di Amerika ya, waktu saya jenguk anak saya kuliah, sudah dikasih blok Roma ini sampah diambil tiap hari Selasa jam sekian. Kowe lali nglitake sampahmu ya seminggu ngkas gitu jikone. Dan tong sampahnya standar semua, sudahan. Jadi harus serius kalau sampah ke depan. Eman-eman kita invest insinerator meskipun itu dana dari pemerintah pusat, kalau yang ke bawahnya dari hulunya nggak diperbaiki. Oh, oke. Ya. Oke. Komentar soal banjir, Pak? Kemarin kan ya, banjir menurut saya sebenarnya waktu lalu sering banjir. Gini, saya Semarang mungkin sudah diantisipasi, tapi ini kan mungkin curah hujan yang cukup besar dan pasti juga di foto-foto saya lihat Pak Wali sendiri di foto di got-got itu sampah masih ada loh. Kasur masih ada loh. Lah berarti kan masih ada PR. Iya. Iya kan? Kalau saya bilang itu juga ya ini satu kita warga dan mungkin dari Pemkot memang harus serius kasih sanksi yang tegas kok kalau saya. Sanksi yang tegas. Ini nggak ada jalan lain kok. Sudah sanksi yang tegas. Kalau nggak akan belajar kok memang. Oke Pak, dibandingkan dengan kota besar lain, bagaimana Pak pendapat Pak Har tentang Semarang? Nah, Semarang ini kota yang unik ya, dibanding kota Surabaya, Jakarta, Bandung, bahkan Medan. Satu, yaitu tadi keberagamannya. Kedua, ada pencampuran antara bisnis dan budaya.
Nah, menurut saya itu juga ya tadi itu keunikan sekali. Jadi menurut saya ini juga harus jangan sampai hilang lah. Artinya orang Surabaya pun yang sebenarnya juga sebenarnya cukup akrab. Tapi kalau lihat orang Semarang pun kita luweh nyenengke gitu lah. Karena ya masih kenal satu sama lain. Kemudian juga macetnya belum terlalu parah. Makanya tadi saya juga coba kalau nanti transportasi kereta dan lain-lain bisa mengurangi kemacetan dan lain-lain, itu juga akan lebih nyaman sekali. Itu kalau Trans Semarang andai kata iso gratis. Atau lebih maksimal ya Pak? Lebih maksimal, ya, itu bisa mudah-mudahan. Karena di negara-negara maju kan sebenarnya, kota-kota maju sebenarnya transportasi umum itu pasti nyaman, murah, pasti. Lah itu bisa ngurangi jumlah kendaraan pribadi. Jadi itu kalau saya lihat ke depannya, Semarang punya potensi menjadi sebuah kota yang punya daya tarik luar biasa sekali. Kita itu punya kelenteng Sampokong, itu kelenteng Sampokong terbesar di seluruh dunia. Karena adanya yang mung di Semarang, yang ada di Malaka, ada di Singapura, teman mereka kecil-kecil. Jadi kita bisa klaim. Wee Tiong Ha misalnya, itu juga Raja Gula di Semarang. Rumahnya masih ada. Masih ada yang di situ, jebannya Dr. Avandi. Papanya Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura, itu lahir di Semarang. Papanya lahir di Semarang, bukan Lee Kuan Yew-nya. Terus kemudian mereka pindah ke Singapura. Tapi jadi wong Semarang itu menjadi tempat persinggahan orang-orang besar loh. Oke. Ya, Pak, sebagai warga Semarang, Pak Har kan tentu ingin memberikan sumbangsih. Apa ya Pak yang ingin Pak Har berikan? Ya kalau saya menjaga, kalau saya kebetulan saya suka di budaya, bagaimana menjaga iklim yang kondusif semacam ini bisa tetap terjaga di Semarang. Saya dengan upaya saya di perkumpulan, di tempat kerja, di sekolahan, bagaimana benih-benih keberagaman ini harus terus terjaga. Jadi kalau di tempat saya, di tempat kerja ini, kalau Natalan jangan heran kalau ada kasidahan. Oh iya, iya. Saya sangat senang sekali. Kalau pas buka puasa di sini jangan heran ya yang Nasrani ikut terlibat semua, nggak ada masalah buat saya. Jadi saya selalu pengen agama, etnis, sosial jangan sampai menjadi tembok. Agama, etnis, dan sosial harus menjadi jembatan. Kalau agama dan etnis jadi tembok, terus nggak usah punya itu semua lah. Lebih baik. Karena kalau enggak, ya kita belajar dari Gus Dur lah. Gus Dur itu wajah, jubah, simbol semua Islam. Tapi yang mendekat siapa? Orang semua. Enggak cuma Islam. Iya. Jadi kamu boleh pakai simbol kalau tidak menimbulkan rasa takut. Kalau menimbulkan rasa takut simbol agama, buang aja. Serius saya. Lah kalau simbol agama buat nakut-nakuti manusia lain, ngapain? Ya. Tuhan kan pengennya semua mendekat lah, bukan menjauh lah. Ya. Jadi kalau simbol untuk nakut-nakuti, menurut saya nggak usah dipakai lah. Pak, saya baca juga Pak Har pernah mendapat penghargaan dari Pemkot Semarang, Gender Champion. Ya. Itu penghargaan apa Pak? Kok gender kok agak? Bareng dengan Bu Wali loh. Oh. Saya yang cowoknya, Bu Wali yang perempuannya, Pak Hendi waktu wali kota ya terus senyum-senyum loh. Malah bukan tapi geli saya juga. Tapi ya itu simbol lah. Mungkin karena saya juga mungkin termasuk yang getol juga menyuarakan kesetaraan. Bahkan di tempat kerja pun saya juga sama. Mungkin kalau dilihat manajer perempuan saya lebih banyak dibanding cowok. Karena cowok ini manganyel kayak. Ya enggak lah, artinya kita lihat dari apa ya kemampuannya mereka dan attitude-nya juga. Jadi lah mungkin dari itu, dan saya juga melihat bahwa saya selalu menyuarakan bahwa perempuan itu harus diberi kesempatan yang sama. Bahkan saya meyakini mungkin memang di beberapa bidang pasti mereka bisa lebih baik daripada seorang pria. Lah mungkin melihat apa yang saya lakukan, dan saya yakini baik di tempat kerja, baik di dalam berumah tangga juga sama. Saya selalu mengatakan bahwa kita dengan istri itu bukannya pembagian tugas, enggak. Tugas yang sama dibagi kalau saya.
Kowe ngopeni anak, aku yang ngopeni anak. Pak Har berarti nggak keberatan kan ngepel? Oh enggak, loh saya paling hobi salah satunya sebenarnya nyapu. Nyapu. Ya. Nyapu itu paling hobi. Dari kotor jadi bersih, kayak ngeresiki hati. Terus loh, anak itu bayi keluar rumah sakit saya mandiin loh. Saya bisa ngasih susu, ganti popok. Wah saya bisa semua kok. Nah, apa bin nggak gumoh barang itu? Ya, ditepuk-tepuk. Ditepuk. Itu proses apa ya namanya? Apa ya Pak ya? Nah, ya, biar apa nggak gumoh itu loh. Ditaruh di sini. Sampai saya bisa kok, saya dengan anak seneng kok saya. Oke, itu tahun berapa Pak penghargaannya? 2018 kalau nggak salah ya? 2018, saya tuh nggak inget kok gitu-gitu. Keren Pak Har, yang begitu-begitu nggak inget. Ya. Oke Pak, mungkin sebelum mengakhiri yang sesi ini Pak, saya ingin Pak Har menggambarkan Semarang dengan 3 kata Pak. Wah, Semarang dengan 3 kata. Jangan pakai kata gaplei ya Pak ya. Semarang dengan 3 kata. Ya Semarang hebat, Semarang menurut saya gini lah, Semarang itu kota yang ayem, itu aja. Ayem nak saya. Satu kata gitu ya? Buat saya kota yang ayem. Nggak tahu mungkin untuk yang lain, tapi saya melihat yang lainnya pun juga merasakan hal yang sama, kehangatan penduduknya, attitude ya, sikap kita. Jadi kalau adik-adik saya yang sudah pindah Jakarta, kalau ke Semarang seneng. Karena wong Semarang tuh kan seneng didolani lah. kita ini kesepian. Jadi wong saka kota kita ada seneng loh. Apa karena kita desa Pak ya? Desa itu bener itu. Kita ya desa ini ada dan makanannya juga enak-enak loh. Semarang itu wah sekarang legendaris semua itu sekarang. Mulai nasi goreng babat sampai lumpia loh. Pak Har, kesukaan makanan Semarang apa Pak? Saya paling suka makan itu nak dibayari. Oh. Sama. Enggak, ya nasi goreng babat suka, nasi ayam, kemudian soto. Lah Semarang itu soto luar biasa. Luar biasa sekali, komplit semua macam soto ada. Jadi buat saya dan kota apapun ya, kalau bisa bikin hati ayam menurut saya itu adalah kota yang indah. Ya. Jadi itu alasan Pak Har untuk stay di Semarang selain karena usahanya di Semarang. Betul, ayam. Oke, Pak Har, obrolan tentang Semarang cukup. Terima kasih Pak Har. Semoga Semarang ke depan tambah baik, tambah sukses, tambah hebat. Dan kita sebagai warga Semarang tambah senang ya Pak ya? Tambah senang dan tambah tinggal di rumah. karena macet. Jangan, jadi macet harus diatasi. Iya, betul. Ya, oke Pak Har, terima kasih sekali. Terima kasih.